Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu kalau ngasih Usamah bin Zaid bin Harithah, itu dilebihkan daripada anaknya sendiri. Abdullah bin Umar bin Khattab. Sampai anaknya protes sama Umar. Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau kasih dia lebih gitu daripada aku? Apa kata Umar bin Khattab? Engkau tahu, bapaknya orang itu, bapaknya anak itu, lebih dicintai Nabi SAW daripada bapakmu. Dan anaknya orang itu lebih dicintai sama Nabi SAW daripada engkau. yakni anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kecintaan itu bukan kecintaan yang akhirnya kita harus mengikuti mereka. Enggak, kita mengikuti mereka selama mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaik Ustadz, barakallahu fik. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, ini minggu depan kan bertepatan dengan 12 Rabiul Awal Ustadz. Nah. Dan Ana ini memang berbeda sendiri dengan lingkungan Ana, bahwa Ana menyatakan bahwa perayaan Maulid itu adalah bid'ah. Dan qadarullah sampai saat ini Ana belum bisa mengatakan kepada keluarga ataupun lingkungan Ana bahwa itu bid'ah dan mereka tetap akan merayakannya gitu Ustadz. Dan Ana ada baca Ustadz bahwa perayaan Maulid itu adalah bid'ah yang dibuat-buat oleh pengangguran dan hawa nafsu gitu Ustadz. Orang-orang yang suka makan sangat memperhatikannya. Itu apakah benar itu Ustadz? Dan terus Ustadz, apakah ini cukup Ana diamkan saja dan biarkan saja gitu Ustadz? Yang kedua Ustadz, terkait dengan siroh ini juga Ustadz, Ana suka membaca siroh sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah ya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf. Dan Ana sempat dengar Ustadz bahwa apakah benar Ustadz Abdurrahman bin Auf ini saking takutnya beliau dengan fitnah harta, apakah benar beliau minta kepada Allah untuk meninggal dalam keadaan fakir gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran jazakallah khairan katsira Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Di bulan Rabiul Awal ini yang dikenal dengan bulan Maulud, bulan dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita melihat banyak orang-orang merayakan. Ketahuilah bahwa seorang muslim diperintahkan untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kegembiraan itu diwujudkan dengan membuat sebuah perayaan atau dengan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam? Dan kita semua tahulah, kalau bicara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati sebagian ulama yang membolehkannya, bahkan mengajak umat untuk merayakannya. Tapi sebagian lain berpendapat tidak seperti itu dan melihat itu sesuatu yang sebenarnya tidak diperintahkan, tidak dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semua yakin bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah merayakannya. Abu Bakar juga tidak, Umar juga tidak, Utsman juga tidak, Ali juga tidak. Imam yang empat, yang kalau kita bicara kita sebagai muqallid, kita ingin mengikuti mereka, maka ikutilah Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau secara urutan yang pertama Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, mereka juga tidak mengadakan acara tersebut. Tapi bagaimana kita menghadapi tatkala memang ya sebagian mengajak umat untuk merayakannya. Mereka beranggapan bahwa merayakan itu sebagai tanda cinta, bentuk cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal seharusnya ya kalau benar-benar cinta, ikutin sunnahnya. Jalankan apa yang dijalankan Nabi alaihi salatu wassalam dan dipraktekkan oleh para sahabat. Apa sikap kita terhadap masyarakat?
Ya, sikap kita memberikan penjelasan ketika memang mereka menerima penjelasan. Kalau tidak, ya sudah kita doakan mereka. Sambil kita mengajak mereka untuk mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya cinta. Jadi tugas kita itu bagaimana menyadarkan umat yang mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadi orang-orang yang benar cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dalam masalah maulid tadi Ana sebutkan, memang ada ulama-ulama yang mengatakan nggak apa-apa ini sebagai bentuk cinta. Akhirnya umat jadi bingung, mana yang harus diikutin. Ini juga ustadz loh, ini juga alim loh. Ini nggak main-main orang ini. Nabi SAW pernah menyebutkan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي. Barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Jadi bingung orang itu. Ini kan baik, kenapa nggak boleh? Satu mengatakan, enggak boleh, bid'ah. Yang satu mengatakan, oh ini bid'ah hasanah, ini kebaikan. Bahkan ada dalilnya. Apa kata Nabi SAW ketika mendapati banyak perselisihan? Fa'alaikum bisunnati. Ini ucapan Nabi SAW. Kalian ikuti sunnahku. Maka ketika bingung, ikutin sunnah Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah-sunnah para khalifah-khalifah yang setelah aku yang mendapatkan petunjuk. Maka coba lihat sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, Utsman, Ali. Ketika mereka tidak melakukan, ya udahlah, daripada kita ribut, daripada kita berantem. Yang kadang-kala akhirnya ya nggak produktif, debat. Nggak udah. Kau katakan aku minta maaf, aku belum bisa ngikutin. Aku ngikutin ya sunnahnya Nabi dan sunnah para khalifah. Kalau mereka ngamalin, aku akan amalin. Kalau mereka menganjurkan ya, aku akan anjurkan orang dan aku akan mengikutinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Adapun berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf ya, wallahu a'lam bissawab ya. Ada sebuah hadis ya. Supaya Anda enggak salah dengan lafaz hadis itu. Ahyini miskinan. Naam. Bismillah. Nah, ini hadis riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bunyinya, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Wa amitni miskinan. Dan matikan aku dalam kondisi miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Dan gabungkan aku di golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Tapi hadis ini dhaif dan tidak sahih. Tapi kalau bicara, sebagian ulama mengatakan, ya kalau miskin yang dimaksud adalah orang yang tawadhu, yang kembali kepada Allah, yang tidak sombong, mungkin masuk. Tapi hadis itu dhaif. Maka berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf, ya memang dia takut. Tapi Anda nggak tahu bagaimana beliau minta dimatikan dalam kondisi miskin. Yang jelas hadisnya dhaif. Kalau engkau ingin minta mati sama Allah, kata Allah Azza wa Jal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Bukan masalah miskinnya, tapi muslimnya. Dan doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman. Matikan aku dalam kondisi muslim. Bukan masalah miskin. Engkau mati kaya nggak ada masalah. Engkau mati miskin, tapi engkau dulu pernah kaya. Engkau akan dihisap atas kekayaanmu. Bukan ketika matinya. Tapi ketika orang itu memang punya kekayaan yang harus dihisap, maka akan panjang hisapnya. Kalau engkau mau jadi orang kaya yang sukses dunia akhirat, ya jadilah orang kaya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, bismillah Ustaz. Kan konsekuensi dari mencintai Nabi kan, kita mencintai Nabi melebihi apapun itu. Lalu pertanyaannya,
apakah konsekuensi itu berlaku untuk keturunan Nabi? Kita mencintai keturunan Nabi melebihi orang tua kita dan yang lainnya. Syukran. Keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah sama dengan mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak. Kenapa? Karena keturunan Nabi alaihi salatu wassalam ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang soleh, ada yang nggak soleh. Tapi kalau Nabi alaihi salatu wassalam ma'asum. Dan kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi saja, bukan keturunannya. Kita diperintahkan berbuat baik kepada keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kecintaan kita kepada mereka adalah kecintaan karena keimanan mereka terlebih dahulu plus keturunan Nabi SAW. Jadi kalau ada dua orang soleh, yang satu keturunan Nabi SAW, Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Yang satu Abdullah bin Umar bin Khattab. Mana yang lebih dicintai? Husain. Jadi karena sama-sama beriman ya, sama-sama beriman, sama-sama bertakwa, tapi yang satu punya jalur keturunan kepada Nabi SAW. Jangan bicara itu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kalau ngasih Usamah bin Zaid bin Harithah, itu dilebihkan daripada anaknya sendiri. Abdullah bin Umar bin Khattab. Sampai anaknya protes sama Umar. Ya Amin, kenapa engkau kasih dia lebih gitu daripada aku? Apa kata Umar bin Khattab? Engkau tahu, bapaknya anak itu lebih dicintai Nabi SAW daripada bapakmu. Dan anaknya orang itu lebih dicintai sama Nabi SAW daripada engkau. yakni anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kecintaan itu bukan kecintaan yang akhirnya kita harus mengikuti mereka. Enggak, kita mengikuti mereka selama mereka mengikuti Rasul SAW. Ketika mereka tidak mengikuti Nabi SAW, ya ditinggal. Karena yang menjadi standarnya, yang menjadi porosnya adalah Rasulullah SAW. Bukan merekanya. Mereka mungkin punya cerita sama nenek moyang mereka, fulan mereka ceritakan. Kita punya cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Itu yang seharusnya diceritakan dan diikuti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.